Saudara, anggaran kereta cepat Jakarta-Bandung membengkak menjadi 8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 114,24 triliun rupiah. Biaya awal pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB adalah 6,07 miliar dolar. Namun, angka ini diperkirakan mengalami cost overrun atau kelebihan biaya. Hal ini mengemuka dalam rapat dengar pendapat Komisi 6 DPR dengan PT KAI sebagai salah satu BUMN yang terlibat dalam proyek KCJB. Sementara itu, saudara, kami kutip dari kontan.co.id, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko KAI, Salusra Wijaya mengatakan, jadi ada kenaikan kira-kira 1,9 miliar dolar Amerika Serikat dengan komposisi engineering, procurement, dan construction dan non-EPC, 80% banding 20%. Sementara yang jadi pertanyaan, kok bisa ya mega proyek infrastruktur melebihi hitung-hitungan awal? Kita akan bertanya langsung kepada pemilik proyek, yakni PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC. Sudah bergabung bersama kami Mirza Soraya selaku Corporate Secretary PT KCIC. Selamat malam Mbak Mirza. Halo, selamat malam Mbak Adisti. Ya, pertanyaannya nih, jadi kok bisa ya membengkak begitu banyak sekali dananya yang membengkak? Apa saja yang jadi faktor-faktor pembengkakan biaya ini atau over budget ini, Mbak Mirza? Ya, baik. Jadi perlu diketahui jika hingga saat ini perhitungan cost overrun itu masih belum final ya. Jadi masih ada beberapa item yang dinegosiasikan kepada pihak kontraktor dan beberapa pihak terkait. Namun bisa disampaikan cost overrun itu berasal dari biaya-biaya pembangunan yang tidak terduga. Ya, misalnya saja seperti biaya pengadaan lahan dan pengerjaan relokasi fasos-fasum, karena pada saat pengadaan lahan dan relokasi fasos-fasum ini, ada hal-hal yang tidak diprediksi pada waktu saat perencanaan disusun ya. Tapi ketika kita melakukan konstruksi itu diketemui pada saat pembangunan berlangsung. Selain itu juga, cost overrun itu ada berasal dari pekerjaan variation order dan financing cost serta pekerjaan lainnya yang memang harus kita lakukan untuk kebutuhan penyelesaian proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Oke, Mbak Mirza, jadi kami konfirmasi ulang berapa pembengkakan biaya kereta cepat Jakarta-Bandung ini? Ya, jadi sampai saat ini masih dalam level pembahasan ya, jadi belum final dan kami belum bisa memberikan informasi yang lebih jauh untuk nilainya. Oke, sekitar 1,9 miliar dolar Amerika Serikat pada saat RDP bersama dengan DPR, betul? Sekitar segitu? Sampai saat ini memang masih pada level pembahasan di level kementerian dan BUMN sponsor kami, Mbak. Ya, jadi informasi detailnya memang belum bisa kami informasikan lebih jelas. Oke, Mbak Mirza, tadi kan Mbak Mirza juga menyebutkan faktor-faktor yang mengalami pembengkakan biaya pada saat proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, salah satunya adalah pengadaan lahan. Apakah tidak diperhitungkan sejak awal soal fasos dan juga fasum ini yang memang harus disediakan pada saat proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, jadi pada proses pengadaan lahan itu di dalamnya juga ada termasuk pekerjaan relokasi fasos-fasum. Di antara lainnya juga itu ada relokasi SUTT PLN ya, kemudian ada jalan akses, dan juga ada auxiliary building. Jadi auxiliary building itu didesain, tapi pada perencanaannya itu belum detail. Jadi pada kita melakukan pembangunannya ada pendetailan yang memang tidak didetailkan pada perencanaan. Jadi waktu pengadaan lahan, yang di luar prediksi perencanaan itu kita temukan pada saat pembangunan sedang berlangsung. Contohnya ya, ketika kita melakukan pembebasan lahan, diketemukan di bawah tanah nih, gitu, ketika kita melakukan penggalian, ternyata ada jaringan listrik. Kan kita tidak bisa prediksi waktu saat kita merencanakan ya, di bawahnya ternyata ada jaringan listrik, air, gas, dan itu kan harus kita relokasi karena konstruksi belum bisa masuk kalau misalnya itu masih ada jaringan yang sifatnya untuk publik.
dan kita harus melakukan koordinasi multisektor untuk melakukan relokasi ini. Jadi cukup banyak proses yang harus ditempuh dan pengadaan lahan itu tidak bisa dilakukan, proses relokasi juga belum bisa dilakukan kalau kita belum bisa menemukan penggantinya. Oke. Nah, ya. Oke, Mbak Jadi Mirza. itu memang salah satu obstacle yang paling berat untuk proyek kereta cepat Jakarta Bandung ini. Oke, Mbak Mirza, ini kan pembengkakan biaya ini kan sangat besar begitu ya, angkanya 1,9 miliar dolar Amerika Serikat perkiraannya. Lalu apa yang dilakukan oleh proyek kereta cepat Jakarta Bandung untuk melakukan efisiensi ini? Ada nggak yang dilakukan oleh proyek ini? Ya, kami akan sampaikan bahwa kami berupaya semaksimal mungkin untuk mengembalikan project cost ini ke initial budget ya. Jadi semangat efisiensi di berbagai aspek itu selalu kita gaungkan ya, kita upayakan semaksimal mungkin. Dan dengan tentunya itu harapan kami bisa menekan biaya semaksimal mungkin. Jadi ditegaskan kembali yang kami usahakan itu adalah mengembalikan project cost kami ini ke initial budget di tiap tahap pembangunan yang masih berlangsung. Upaya lainnya itu kita mencoba menerapkan skema MSA ya untuk operation and maintenance readiness. Apa sih MSA itu? Yaitu Maintenance and Service Agreement, di mana nanti SDM Operation and Maintenance untuk proyek kereta cepat Jakarta Bandung ketika beroperasi akan menggunakan bagian besar yang melibatkan SDM yang terlatih dan juga berpengalaman dari PT KAI. Oke. Dan kita juga memprioritaskan penyelenggaraan training untuk SDM tersebut di Indonesia tentunya dan juga secara daring. Oke, Mbak Mirza. Bisa lebih efisien. Ya. Oke, Mbak Mirza, untuk memenuhi pembengkakan 1,9 miliar dolar Amerika Serikat ini, dari mana kemudian sumber dananya? Ya, tadi di awal juga kami sampaikan, jadi untuk investasi, pendanaan, ataupun detail cost of run-nya berapa, itu masih dalam tahap negosiasi. Dan pembahasan di tingkat kementerian, bersama dengan BUMN sponsor kami dan juga pemerintah, sehingga kami belum bisa memberikan informasi lebih detail ya untuk berapa jumlahnya. Oke, kemudian Mbak Mirza, apakah kemudian nantinya BUMN ini terkait akan menyetor modal tambahan sesuai dengan porsi kepemilikan KCIC atau PSBI ke depannya? Ya, mengenai investasi ini pun pendanaan ataupun nanti bagaimana skemanya, kami masih menunggu ya hasil pembahasannya di tingkat kementerian dan BUMN sponsor kami. Jadi belum bisa memberikan informasi lebih banyak lagi, Mbak. Iya. Oke, ini kan bisa dikatakan proyek ini masih terus berjalan hingga beberapa tahun ke depan. Kemudian untuk training sendiri seperti apa yang akan dilakukan oleh PT KCIC? Training yang dilakukan untuk persiapan menuju operasi ini ya training perbekalan untuk nanti sumber daya yang akan mengoperasikan kereta cepatnya. Jadi itu ada silabusnya seperti itu, dan nanti kita akan lakukan sebagian besar ya trainingnya di Indonesia dan akan dilakukan dengan daring karena trainer itu juga expert-expertnya dari partner kami. Ya. Oke, kalau trainingnya sendiri akan dilakukan di Indonesia dan juga melalui via daring, apakah itu memang sudah masuk budget di awal ataukah nanti akan ada pembengkakan lagi begitu, Mbak Mirza? Ya, jadi ya itu yang kami lakukan ya, upaya kami lakukan untuk usaha untuk menekan biaya, dan salah satunya adalah untuk persiapan operasi ini karena itu memang sudah ada budget, dan kami lihat supaya yang mana yang bisa ditekan biayanya, dan juga kita sudah berupaya semaksimal mungkin untuk agar kejadian tidak terulang ya gitu. Jadi fokus kami pada saat ini kita bisa cari semua elemen yang bisa diefisiensikan dan melakukan percepatan pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung ini. Oke, untuk proyek kereta cepat Jakarta Bandung ini sudah berapa persen, Mbak Mirza, yang sudah ditangani oleh PT KCIC? Apakah dengan adanya pembengkakan biaya ini akan mempengaruhi target selesainya proyek kereta cepat ini?
Ya, untuk progres sampai Agustus 2021 kemarin sudah mencapai 78,42%. Dan hingga saat ini target proyek kereta cepat Jakarta Bandung masih sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah dan kedua belah pihak negara, yaitu kita targetkan bisa beroperasi di akhir tahun 2022. Dan saat ini bersama-sama dengan konsorsium kontraktor, kami terus melakukan percepatan pembangunan di seluruh titik ya. Jadi termasuk juga secara paralel kami melakukan persiapan untuk readiness operation tadi. Jadi sehingga harapan kami untuk beroperasi di akhir tahun 2022 itu tetap bisa terwujud. Jadi bisa dipastikan dengan adanya pembengkakan biaya ini tidak akan berpengaruh terhadap target penyelesaian kereta cepat Jakarta Bandung ini, begitu ya Mbak Mirza ya? Ya, kami tetap usahakan lakukan semaksimal mungkin melakukan percepatan pembangunan ini. Oke, baik. Terima kasih informasinya Mbak Mirza Soraya selaku Corporate Secretary PT KCIC telah bergabung bersama kami di Berita Utama dalam segmen Kompas Bisnis.